Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan wawasan Nusantara. Sebelum kita berbicara jauh terkait dengan wawasan Nusantara, saya akan menyampaikan definisi wawasan Nusantara berdasarkan ketetapan MPR tahun 1993 dan 1998 tentang garis-garis besar haluan negara. Wawasan Nusantara yang merupakan wawasan nasional bersumber pada Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Oleh karena itu, wawasan Nusantara ini harus memihak kepada rakyat Indonesia. Bagaimana cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terkait dengan globalisasi, terkait dengan pandemi, langkah-langkah apa yang harus diambil oleh pemerintah sebagai bagian daripada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah oleh negara harus memperjuangkan, memihak kepada rakyat kecil, memihak kepada propur, memihak kepada masyarakat yang betul-betul dalam rangka mensejahterakan rakyatnya. Oleh karena itu, wawasan Nusantara berdasarkan naskah Lemhanas tahun 2000 menyebutkan bahwa wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri yang serba beragam dan lingkungan yang serba berubah, serta bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan bangsa, kesatuan wilayah, namun tetap menghargai dan menghormati kebinekaan dalam setiap kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Oleh karena itu, karena ini cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri yang serba beragam dan lingkungan, maka apa yang dilakukan oleh negara, apa yang diperbuat oleh negara, jangan sampai dalam rangka menindas satu dengan yang lain. Berikanlah seluruh warga negara Indonesia fasilitas, kebijakan yang bisa dinikmati semuanya. Jangan dibatasi oleh perbedaan suku, agama, ras, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia, wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia, yaitu cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenal diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah, dengan tetap menghargai dan menghormati kebinekaan setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Itu yang kemudian disebut dengan wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Maka negara harus memperjuangkan sekaligus membangun masyarakat dari Sabang sampai Merauke. Indonesia tidak hanya Jawa, Indonesia tidak hanya Jakarta,
tapi Indonesia adalah Sabang sampai Merauke. Maka pembangunan yang harus dilakukan oleh bangsa negara, para pemangku kebijakan itu harus diterapkan secara adil dari Sabang sampai Merauke. Landasan ideal wawasan Nusantara adalah Pancasila. Pancasila merupakan cerminan nilai-nilai keseimbangan, keserasian, keselarasan, persatuan dan kesatuan, kekeluargaan, kebersamaan, dan kearifan dalam membina kehidupan nasional. Landasan konstitusionalnya adalah Undang-Undang Dasar 45. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi dasar yang menjadi pedoman pokok dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, tujuan wawasan Nusantara ada yang ke dalam, yaitu terwujudnya kesatuan aspek kehidupan nasional. Di dalam aspek kehidupan nasional terdapat aspek alamiah dan aspek sosial. Aspek alamiah meliputi 3 gatra. Gatra kondisi geografis, gatra keadaan dan kekayaan alam, dan gatra keadaan dan kemampuan penduduk. Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan tujuan wawasan Nusantara ke dalam, kita tahu bahwa pemerintah harus hadir dalam gatra keadaan dan kekayaan alam. Freeport contoh, harus kita selamatkan bersama. Bagaimana sumber daya alam yang kita miliki jangan hanya justru mensejahterakan rakyat di luar sana. Rakyat di luar negara Republik Indonesia. Negara harus hadir. Kekayaan alam yang ada di Indonesia harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Yang nomor 2 juga ada aspek sosial, terdiri dari 5 panca gatra, yaitu gatra ideologi, gatra politik, gatra ekonomi, gatra sosial budaya, dan gatra pertahanan dan keamanan. Ya. Tujuan wawasan Nusantara keluar yaitu ikut serta mewujudkan kesejahteraan, ketertiban, dan perdamaian seluruh umat manusia di dunia. Oleh karena itu, negara harus hadir ketika ada negara-negara yang lain terjadi konflik dan lain sebagainya. Karena ini salah satu tujuan wawasan Nusantara keluar. Oleh karena itu, unsur dasar daripada wawasan Nusantara itu paling tidak ada beberapa hal. Yang pertama adalah wadah. Ya, wadah ini adalah ruang hidup yang memiliki batas dan wujud. Ya, wawasan Nusantara mewujudkan diri dalam bentuk Nusantara yang manunggal secara bulat dan utuh. Asas kewilayahan negara Indonesia, asas kewilayahan negara kita adalah asas negara kepulauan. Ya. Termasuk ada tata susunan pokok atau inti organisasi. Mulai dari tata susunan pokok atau inti organisasi suatu negara ialah Undang-Undang Dasar 45. Tata organisasi negara Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang 45 yang menyatakan, yang menyangkut negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik, kedaulatan berada di tangan rakyat, dan dilaksanakannya sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang nomor 2, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar 45. Yang nomor 3, sistem pemerintahan diatur dalam Undang-Undang Dasar 45. Yang nomor 4, DPR mempunyai kedudukan kuat, tidak dapat dibubarkan oleh Presiden. Anggota DPR merangkap anggota MPR. Oleh karena itu, di dalam tata kelengkapan organisasi, kesadaran politik, kesadaran bernegara, adanya lembaga-lembaga rakyat seperti lembaga masyarakat desa, lembaga pendidikan, dan lain sebagainya. Kemudian yang nomor 2 adalah isi. Berdasarkan
terhadap letak negara dan posisi silang, wawasan Nusantara meliputi dua komponen dasar yang terpadu. Yang pertama adalah cita-cita bangsa Indonesia tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Yang nomor dua adalah asas berciri manunggal, utuh menyeluruh, mengarah kepada persatuan dan kesatuan, serta keserasian dan keseimbangan antar segenap aspek kehidupan nasional. Aspek kehidupan nasional itu tertuang ke dalam 6 asas. Yang pertama, satu kesatuan ruang wilayah, satu kesatuan politik, satu kesatuan sosial budaya, satu kesatuan ekonomi, satu kesatuan pertahanan keamanan. Yang nomor 6 adalah pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya pada seluruh aspek dimensi kehidupan. Yang nomor 3 adalah tata laku. Unsur tata laku wawasan Nusantara dapat dibedakan sebagai salah satu laku batiniah, laku lahiriah. Tata laku batiniah berwujud sebagai landasan falsafah dan sikap mental bangsa serta mempengaruhi juga oleh kondisi lingkungan hidupnya. Tata laku lahiriah terlihat pada tata laksana yang mencakup tata perencanaan, tata pelaksanaan, dan tata pengawasan. Tata laku tersebut berupa penerapan Undang-Undang Dasar 45 berdasarkan wawasan Nusantara yang melahirkan ketahanan nasional yang tangguh. Oleh karena itu, wawasan Nusantara menjadi penting dalam rangka mengatur kehidupan kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai penyelenggara negara Republik Indonesia. Wawasan Nusantara menjadi rambu-rambu mau kemana bangsa dan negara ini akan kita bawa. Itu saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.